Sekalinya Felipe Jiang mengatakan itu, tempat itu pun langsung menjadi hening. Di sini sudah ada banyak orang yang mengetahui identitas Felipe Jiang, bahwa ia adalah putra tunggal dari kepala sekte Hidden Mist Planet Horizon. Ia juga memiliki bakat yang sangat baik dan terus dilatih sebagai penerus kepala sekte Hidden Mist selanjutnya. Satu pelabuhan Horizon ini juga merupakan milik keluarganya. Sekte-sekte planet lain yang dipimpin oleh Dewa Sejati juga harus membayar sejumlah pajak kepada sekte Hidden Mist, jika mereka ingin membuka usaha di pelabuhan Horizon. Seharusnya beberapa orang ini adalah orang luar, bukan? Tentu saja, orang sini mana berani mencari masalah dengan Felipe Jiang. Sayang sekali, beberapa pemuda luar yang masih tampak muda ini malah mencari masalah dengan Felipe Jiang. Entah juga mereka bisa terbebas dari pelabuhan Horizon atau tidak. Orang-orang di sekitar berdiskusi. Queen Lei Yu mereka juga mendengar bisikan orang-orang di sekitar, sehingga raut wajah mereka semua tampak menjadi buruk. Mereka tahu kalau kali ini mereka sudah menimbulkan ulah yang besar. Berhadapan dengan pemuda yang memiliki kedudukan besar di planet Horizon, kali ini mereka mungkin saja harus dirugikan. Nih barangnya untukmu. Queen Lei Yu langsung melemparkan pedang perunggu yang tampak sedikit berkarat kepadanya. Felipe Jiang menerima pedang perunggu itu dengan wajahnya yang terlintas rasa senang. Pedang perunggu ini tampak sangat biasa, awalnya ia juga tidak menyadari keunggulan dari pedang tersebut, namun setelah paman ketiganya memberitahu, ia baru mengetahui bahwa pedang perunggu ini adalah senjata perang yang diinginkan oleh para pendekar Dewa Sejati. Apakah kita sudah boleh pergi sekarang? Yang lainnya juga memandang Felipe Jiang dengan raut wajah tegang. Mereka ini jauh-jauh keluar dari rumah, tanpa diikuti oleh orang dewasa. Jika mereka terjadi sesuatu, maka mereka tentu saja akan dirugikan. Tadi mereka menentang juga dikarenakan mereka berasal dari kekuasaan besar di atas Blue Star dan tidak pernah dirugikan sama sekali, jadi mereka pun langsung membuka mulut berbicara secara tidak sadar. Pergi. Felipe Jiang tertawa sinis. Coba kalian tanya orang-orang yang berada di sini, siapa yang pernah berakhir baik setelah mencari masalah denganku di pelabuhan Horizon ini? Permisi, Tuan. Seorang pria yang sebagai pemimpin dan memiliki kultivasi tingkat dataran dewa di antara Queen Lei Yu mereka menangkup tangan ke arah Felipe Jiang dan berkata, kita ini datang bersama dengan para senior sekte Golden Light. Mohon maaf kalau kita banyak berbuat salah tadi, kita juga mau menebus Anda dengan batu roh. Mohon Tuan ampuni kita. Haha, hahaha. Felipe Jiang terbahak-bahak hingga mengeluarkan air mata, baru berkata, apakah kalian sedang memakai sekte Golden Light untuk menindasku? Kita tidak berani. Teman Queen Lei Yu langsung berkata, kita hanya ingin menyelesaikan kesalahpahaman ini dengan Anda. Felipe Jiang menggeleng kepala. Di antara kita tidak ada kesalahpahaman sama sekali. Tidak hanya sekte Golden Light, bahkan mau tokoh sebesar apapun datang kemari, aku juga tidak akan bersikap sopan kepadanya. Farhan, bawalah beberapa orang ini ke rumahku. Bentar, pria ini bawa saja ke bagian selatan sana untuk menggali tambang dan wanita-wanita ini bawa saja ke rumahku. Wajah pria paruh baya yang berpakaian mewah selaku penanggung jawab pelabuhan Horizon itu seketika langsung berubah, lalu berseru kepada anak buahnya. Apakah kalian tidak mendengar kata-kata Tuan Muda Jiang? Kalian bawalah wanita-wanita ini ke rumah Tuan Muda Jiang, lalu bawa pria ini pergi menggali tambang. Sembari berkata, beberapa pengawal yang memiliki kultivasi tingkat puncak dataran dewa pun memandang Queen Lei Yu mereka seperti mengawasi mangsa, sambil berjalan ke arah mereka. Bagaimana ini? Apakah kalian sudah memberitahu orang sekte Golden Light? Ekspresi Queen Lei Yu mereka semua pun berubah. Saat ini mereka merasa agak menyesal, karena mereka seharusnya jangan diam-diam meninggalkan Blue Star dan datang ke Star Sea yang luas ini. Tempat ini bukanlah Blue Star, bahkan mereka tidak dapat menghubungi orang tua rumah mereka. Gawatlah beberapa orang planet luar ini. Sayang sekali, padahal kultivasi beberapa pemuda ini tidaklah biasa, mereka mungkin saja adalah murid-murid dari keluarga besar suatu planet.
Sayangnya mereka bertemu dengan Felipe Jiang. Orang-orang di sekitar berbisik-bisik. Kita ini adalah orang-orang Blue Star, apalagi Queen Lei ini adalah murid Dragon Gate. Kalian tidak boleh melakukan itu. Gadis bertubuh kecil itu buru-buru berteriak. Jika kamu berani melakukan sesuatu kepada kita, Raja Langit Lin pasti tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Raja Langit Lin. Raja Langit ini adalah panggilan yang hanya dimiliki oleh pendekar tingkat Dewa Langit. Sepertinya ada tontonan seru sekarang. Lagi pula ajaran Mihuan tidak mempunyai pendekar Dewa Langit yang dapat membantu mereka. Jangan-jangan kali ini Felipe Jiang harus mengalah. Banyak tokoh besar pemilik toko-toko di pelabuhan Horizon ini menunjukkan senyuman menyeringai. Kalau bukan karena pelabuhan Horizon ini memiliki syarat-syarat yang bagus dan semua kapal luar angkasa dari berbagai planet akan berhenti di sini, bagaimana mungkin mereka bisa mendirikan kamar dagang di pelabuhan Horizon? Pajak di pelabuhan Horizon itu juga tidaklah rendah. Sebenarnya sekte-sekte ini juga diam-diam menahan diri untuk menerima ajaran Mihuan yang memanfaatkan mereka. Sekarang Felipe Jiang terjebak dalam masalah. Mereka juga menyaksikan tontonan ini dengan semangat. Raja Langit Lin. Pria paruh baya yang berdiri di belakang Felipe Jiang berkerut alis pelan. Nama Raja Langit Lin telah menyebar luas di satu galaksi. Orang-orang planet Horizon yang berada di jalur interstellar tentu saja pernah mendengar nama Raja Langit Lin. Awalnya mereka tidak mengetahui dari mana asal anak-anak muda ini, namun siapa yang menyangka mereka bisa-bisanya adalah orang Dragon Gate. Beberapa pengawal yang pernah mendengar nama Raja Langit Lin pun menghentikan langkah kaki mereka dan menoleh bersama ke arah Farhan Chen. Bagaimana ini, Tuan Muda Jiang? Farhan Chen juga tidak dapat menentukannya. Prestasi perang Raja Langit Lin sudah menyebar luas ke satu galaksi dan juga tidak berani asal membuat keputusan. Apa? Felipe Jiang tertawa dengan tidak peduli. Ia hanyalah orang biadab dari planet kecil saja. Hal itu juga bisa menakuti kalian. Memangnya ada apa kalau ia itu adalah orang Dragon Gate? Sekarang beberapa tanah suci di dunia Tianhuang sudah terkalahkan, menang atau kalah hanya terjadi dalam beberapa tahun ini. Menurutmu, Cameron Lin itu memangnya bisa hidup berapa lama lagi? Sekarang adik perempuanku adalah selir dari tetua sekte Wuji. Lain kali ajaran Mihuan kita akan menjadi pemimpin terbesar di satu galaksi. Cameron Lin. Siapakah ia? Sekalinya Felipe Jiang mengatakan ini, tempat itu pun menjadi sangat hening. Semua orang pun membelalak mata besar memandangnya. Mereka semua hampir berasal dari kekuasaan besar dan juga terus menaruh perhatian akan kondisi peperangan dunia Tianhuang sana, namun mereka tidak pernah mendapatkan informasi di mana beberapa tanah suci dunia Tianhuang yang sudah mau kalah. Apalagi mereka juga tidak menyangka ajaran Mihuan bisa-bisanya sudah bekerja sama dengan sekte Wuji.